Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, jumpa kembali dengan Guru Yudi dalam Kisah Ruqyah. Kisah Ruqyah perdana kali ini menceritakan tentang seorang ibu rumah tangga, sebutlah namanya Ratna. Bu Ratna ini mengalami gangguan-gangguan jin sejak lama, baik gangguan jin terhadap diri beliau sendiri ataupun gangguan jin di dalam rumah beliau. Suatu malam, Bu Ratna, suaminya dan kedua anaknya sedang berkumpul bercandaria di dalam kamar tidur mereka. Sedang asiknya bercandaria, tiba-tiba mereka mendengarkan suara ledakan di atas atap rumah mereka dengan bunyi yang sangat kencang. Dar! Kaget mereka. Sehingga Bu Ratna ini bilang, "Mas, bunyi apa itu kok? Apa kencang betul bunyinya? Coba Mas dilihat, ada apa di luar tersebut? Atau ada apa di atas atap kita?" katanya. Maka bergegaslah suami Bu Ratna keluar rumah untuk melihat kondisi atas atap mereka. Kondisi seperti ini memang sering dirasakan oleh mereka. Ada bunyi-bunyi ledakan di atas atap rumah mereka, itu memang sering. Tapi kali ini luar biasa sehingga mengagetkan. Nah, setelah dilihat oleh suaminya dan tidak ada apa-apa, maka suaminya pun bergegas masuk ke dalam rumah. Nah, di dalam rumah jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata Bu Ratna ini sudah mengalami perubahan perasaan. Perasaannya sudah berubah menjadi tidak enak gitu. Dan juga Bu Ratna ini seperti orang linglung, seperti orang yang baru bangun dari tidur gitu. Kesadarannya tidak penuh. Nah, ketika beliau merasakan seperti itu, tiba-tiba suaminya masuk ke dalam kamar. Melihat suaminya masuk ke dalam kamar, Bu Ratna pun berteriak, "Mas, ada apa itu di atas atap, di atas pelapon kita? Di pelapon kita itu ada apa itu?" Dia melihat di atas pelapon kamarnya, tepatnya di atas pintu, dia melihat ada seonggok kepala yang sedang bergantung dengan rambut tebal tersisir ke depan. Setelah itu dia melihat kepala itu berputar jemaah, berputar perlahan dan sambil menyeringai, sambil tersenyum. Nah, seperti itu. Dan juga Bu Ratna ini melihat di leher yang terpenggal tersebut ada tetesan-tetesan darah yang menitis di lantai rumahnya. Tetapi begitu dia perhatikan lagi, dia tidak melihat setetes pun darah yang tercecer. Nah, seperti itu jamaah, dia merasakan seperti itu. Berteriak Bu Ratna ini, berteriak, dan anak yang kecil pun semakin tangisannya semakin kuat gitu. Nah, mendengar keributan seperti ini, maka tetangga-tetangga samping kiri kanan pun berdatangan. Mas, katanya. Ada apa katanya. Sambil mengetok pintu, bahkan di antara mereka ada yang langsung masuk ke dalam rumah Bu Ratna sambil menanyakan apa yang terjadi. Nah, di situ Bu Ratna seperti orang yang tidak sadar terhadap dirinya sendiri, sehingga dia mengatakan, Saya di mana ini? Seperti itu dia mengatakan. Nah, tidak lama kemudian, karena suaminya Bu Ratna ini sudah tahu bahwa ini adalah gangguan-gangguan jin dan Bu Ratna dalam kondisi dikuasai oleh bangsa jin. Pada saat itu dia tangkap tangannya dan langsung dia tanya, Siapa kamu? Bu Ratna yang sudah dalam pengaruh gangguan jin dan tanpa dia sadar, dia menyatakan, Aku pulang saja. Maka tetangga-tetangga yang sudah ada di dalam kamar, yang sudah masuk di dalam kamar, menangkap Bu Ratna, memegangi Bu Ratna.
Pada saat itu ketika sudah dipegang dan suaminya pun sudah memegang tangan Bu Ratna, suaminya langsung membacakan ayat-ayat Quran sebisa mungkin, ayat-ayat Al-Quran yang dia hafalkan sebisa mungkin. Nah, terjadilah dialog pada saat itu. Siapa kamu, kata suami Bu Ratna. Saya pulang aja, saya tidak mau di sini, kata jin tadi. Siapa kamu? Ngapain kamu masuk ke dalam tubuh istri saya? Maka si jin tadi menyatakan, saya masukkan disuruh, tapi saya mau pulang saja. Saya tidak mau di sini. Saya merasakan panas di dalam kamar ini, dan saya merasakan panas ketika berada di dalam tubuh ini. Saya mau pulang saja. Nah, setelah mendapatkan pengakuan dari bangsa jin seperti itu, suaminya Bu Ratna terus membacakan ayat-ayat Al-Quran sehingga Bu Ratna pun tersadar dan kondisinya lemas pada saat itu. Ketika tersadar, Bu Ratna menyampaikan bahwa dia melihat ada seonggok kepala yang sedang bergantung di atas plafon rumah mereka, dan kepala itu menyeringai, mengetawakan Bu Ratna, dan dia juga melihat ada tetesan-tetesan darah yang menetes. Begitu diperhatikannya, ternyata di lantai rumahnya tidak ada tetesan-tetesan darah. Malam pun berlalu dengan begitu cepat. Esok harinya, Bu Ratna dibawa oleh suaminya untuk ruqyah syariah. Pada saat melaksanakan atau mengikuti ruqyah syariah, disinilah Bu Ratna ternyata pada saat itu terkena gangguan-gangguan sihir. Menurut pengakuan bangsa jin yang ada dalam tubuh Bu Ratna, bahwa dia disuruh oleh seseorang untuk menjadikan rumah tangga Bu Ratna dan suaminya beserta anak-anaknya itu tidak damai, tidak sejahtera, tidak sakinah. Maka dibikinlah Bu Ratna dengan berbagai macam penampilan, dengan berbagai macam perasaan dan seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ruqyah berjalan dengan baik, dan Bu Ratna pun pada saat itu terbebas dari gangguan-gangguan jin berupa gangguan-gangguan jin sihir. Ustadz yang meruqyah menyampaikan bahwa agar Bu Ratna menjaga ibadahnya dengan baik. Jaga sholatnya, jangan sampai sholatnya bolong-bolong. Jangan sampai kalau tertunda pun, jangan sampai tertundanya itu lama gitu. Begitu juga Ustadz menyampaikan, jaga bacaan Al-Quran. Setiap hari kalau bisa baca ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir yang bisa melindungi dia dari gangguan-gangguan jin. Dan jangan mudah cemas, jangan mudah takut, dan jaga perasaan agar marahnya tidak berlebih-lebihan. Panjang Ustadz tadi menyampaikan agar Bu Ratna menjaga dirinya dengan baik dengan melaksanakan amal ibadah dan menjaga perasaannya agar tidak cepat marah, tidak cepat sedih, atau tidak pula dia mudah melamun dan lalai dari zikir. Mudah-mudahan cerita pendek ini bermanfaat dan menjadikan inspirasi bagi kita untuk menjaga ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.